Nama saya Ahmad Sarkawi, saya lahir di Teluk Pak Kedai, kemudian dibesarkan di kota Pontianak mengikuti orang tua. Pada waktu itu datanglah paman saya bernama Haji Ripai ke rumah saya. Jadi beliau minta saya untuk membantu beliau mendirikan madrasah di desa Sepuk Laut. Sampai Sepuk Laut, kampungnya sangat memprihatinkan sekali. Ya, kampung yang nyebrang dari laut melalui sungai, kemudian pulau kecil. Di situ mayoritas umatnya umat Islam, pendidikannya tidak ada. Udah itu banyak lagi yang tidak bisa ngaji dan lain sebagainya. Jadi sempat bermalam satu malam itu udahlah saya putuskan bahwa saya akan hijrah ke desa Sepuk Laut. Jadi beberapa masyarakat termasuk Pak RT, Pak RW, Kepala Dusunnya juga saya tidak tahu lah pada saat itu saya dipanggil lah untuk dialog pertamanya. Pak, kita di sini ada keinginan masyarakat sini bagaimana kalau anak-anaknya di sini istilahnya dibikinkan sekolah. Jadi saya berinisiatif di mana saya harus membuka pendidikan ini. Lembaga yang apa yang harus saya dirikan, sedangkan masyarakat di sini berkeinginan benar untuk mendirikan lembaga semacam pokoknya bernuansa agama. Jadi pada saat itu ada salah satu keluarga saya, saudara saya yang tertua, udahlah katanya ada keluarga kita namanya Sarkawi. Sarkawi itu baru gak pulang dari Sulawesi. Setelah itu saya panggil Sarkawi, saya ajaklah pergi ke sini menggunakan speed, saya hadirkanlah di lembaga yang ada di sana. Letaknya pada saat itu masih kecil, pada saat itu beliaulah saya percayakan untuk menangani masalah program pondok pesantren. Jadi memang pada waktu itu banyak kawan-kawan yang protes. Kok katanya mondok jauh-jauh katanya. Setelah tamat masuk kampung orang lagi katanya. Nah, jadi banyak yang protes begitulah. Katanya. Udahlah, saya bilang yang namakan panggilan hati itu susah untuk dijelaskan. Jadi pemikiran saya pada waktu itu begini. Ketika saya ditawarkan di pondok-pondok pesantren, saya berpikir begini. Di kota itu tanpa saya mereka sudah bisa. Mereka itu sudah jadi, mereka itu sudah bisa menerima pendidikan. Tapi kalau di Sepuk Laut ini mungkin tanpa saya ya mungkin akan terlantar. Tidak ada. Karena contohnya selama saya berada di Sepuk Laut itu para ustadz yang masuk itu ya mungkin setahun sekali ketika maulid saja. Pas itu ya tidak ada lagi. Jadi itu yang menggugah hati saya sehingga saya bertekad untuk menetap di desa Sepuk Laut. Dan juga kemungkinan ilmu saya lebih bermanfaat dibandingkan saya di sana di kota. Melihat itulah, jadi saya merasa bagaimana begitu ya. Dengan melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Saya bulatkan tekad saya untuk menetap di desa Sepuk Laut. Ya, perjuangan untuk menjadikan pesantren pada waktu itu ada program desa binaan oleh Stain Pontianak pada waktu itu. Jadi pas salam-salaman pada waktu itu ya ngomong-ngomong lah. Kenal-kenal dengan dosen-dosennya di situ. Dari mana saya dari Pontianak. Di sini apa nelayan atau apa. Rencana saya di sini mau bangun madrasah. Ya kemungkinan berlanjut kepada pondok pesantren. Itu cita-cita saya Pak. Ya, tapi ya mungkin proses tahap. Karena ya mau cari kemana. Masalah di gedung kita tidak punya. Tapi niat insya Allah kemungkinan suatu saat kita akan dirikan pondok pesantren. Jadi hanya cerita-cerita begitu ya. Akhirnya dari pihak Stain Pontianak pada waktu itu datang langsung ke dusun kami, yaitu Dusun 3 Teluk Harapan, melihat keadaan kampung itu. Yang mana anak-anaknya ya banyak yang tidak sekolah, karena memang jauh dari SD pada waktu itu. Jadi pada waktu saya masuk itu, boleh dikatakan yang tamat SD yang punya ijazah itu hanya 2 orang. Tahun 2003 pada waktu itu. Jadi sekolahnya jauh, sementara jalannya putus. Ya kalau sekolah pun ya tidak bisa umur 6 tahun. Minimal itu umur 8 tahun.
karena memakai kayak sampan, jadi harus bisa berenang dan lain sebagainya. Sementara jarak sekolahnya itu dari kampung saya itu ke sekolah SD-nya sekitar 2,5 kilo. Itu bukan menggunakan jalan darat tapi jalan air, karena jalan darat putus. Nah, itulah mungkin di antara salah satunya menyebabkan anak-anak di situ tidak ada yang sekolah. Dari situlah jadi muncul ide-ide dari beliau untuk mengundang bupati, untuk menggalang donatur dan lain sebagainya. Dan itu pun selanjutnya saya tidak tahu, yaitu diurus oleh paman saya Pak Jiri, Pak Iramli. Nah, mereka lah yang punya urusan. Yang penting saya tahunya ngajar saja, tidak mengetahui masalah bangunan dan lain sebagainya. Dan saya juga ikut mendoakan mudah-mudahan perjuangan Stein dan paman saya Pak Jiri, Pak I untuk mendirikan pesantren yang dikabulkan oleh Allah. Basic saya adalah guru umum. Jadi saya berpikir lama pada saat itu. Kebetulan saya juga sekolah kuliahnya ngambil S1-nya di Stein. Saya banyaklah dialog saya dengan dosen-dosen saya di Stein. Ya pada saat itu saya diresponlah istilahnya dari pihak Stein pada saat itu. Alhamdulillah dengan respon itu kadangkala saya tidak tahu uang dari mana dan sebagainya, cuma hanya dengar informasi karena kebetulan kapasitas saya kan sebagai mahasiswa. Saya kan tidak enak menanyakan ini uang dari mana. Setelah saya dapat tahu rupanya juga beberapa dosen itu nyumbang gitu untuk membantu kegiatan pondok pesantren pendampingan di desa binaan Stein Pontianak, desa binaan itu ada memang programnya kalau tidak salah pada saat itu. Sehingga ya dapatlah kami terbangun sekolah pada saat itu. Lokasi bangunan kita yang di sini memang kecil pada saat itu, bahkan sampai pernah saya digeledek istilahnya pada saat itu bangunannya itu seperti kandang kambing waktu itu, tapi saya tidak surut. Yang penting saya tetap bersemangat bahwa saya didukung oleh masyarakat dan keinginan masyarakat bahwa di sini istilahnya anak-anak betul-betul dia tidak mau seperti dia yang buta huruf. Dia berharap anak-anaknya semuanya istilahnya harus mengenyam pendidikan. Itulah keinginan kuat dari masyarakat sini untuk mendirikan sekolah. Yang penting bernapaskan Islam, berbau Islam. Nah, itulah awalnya kita dirikanlah yang kita beri nama dengan Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Ya, jadi alhamdulillah setelah berdirinya pondok pesantren kita Nurul Hikmah sedikit demi sedikit bangunnya digunakan. Jadi banyaklah anak-anak yang tadinya tidak sekolah kita ajak sekolah. Yang namanya mengajak sekolah ini mereka kan belum tahu dengan pendidikan. Apa kegunaan sekolah itu mereka belum tahu. Jadi kita paksa harus masuk. Yaitu berjalan berapa tahun itu. Jadi ada istilah mereka itu ya, apabila sudah bisa baca, bisa hitung, udah selesai. Walaupun tidak punya ijazah, tidak tamat, tidak masalah. Mereka langsung ke laut, mencari ikan, mencari udang dan lain sebagainya. Itu susah juga pada waktu itu. Jadi ya kita berikan pemahaman, pendekatan dan lain sebagainya, akhirnya sedikit ya mereka mulai bisa paham dengan pendidikan. Datang, naik, turun, ya. Baba, tata, 1, 2, 3. Akhirnya tamatan kita pertama itulah sebagai contoh yang sekarang sudah ada menjadi sarjana ekonomi Islam. Itu ada 2 orang. Kemudian ada ke Korea. Nah, itu tamatan dari pondok kita semua. Nah, kemudian ada yang hafal Quran yang memang kita kirim keluar daripada Pontianak. Kita kirim ke Jawa. Pada waktu itu ada teman yang datang menawarkan bahwa ada pondok yang gratis. Ya, akhirnya kita kirimlah pesawatnya gratis, ditanggung dan lain sebagainya. Akhirnya semua itu yang udah tamat kita tarik kembali, kita ajak pulang untuk berjuang bersama-sama di pesantren kita. Nah, kemudian yang dari sarjana ekonomi juga kita panggil pulang kampung, ikut mengabdi, ikut membangun lagi pondok kita ini untuk sama-sama mengembangkan. Kalau kita memanggil orang lainnya, mungkin kita tidak sanggup untuk bayar gaji mereka, tidak sanggup untuk bayar honor mereka. Pernah kita coba kawan-kawan dari Pontianak itu. Ya bisa bertahannya sebulan itu paling lama. Itu pun kadang-kadang ya kita paksa untuk turun. Ya akhirnya ya mereka memutuskan tidak lagi kembali.
awal pertamanya kita selalu bergantian. Karena kita berpikirkan di sini kan tidak ada. Untuk membantu saya tenaga pengajar di sini kan awalnya kan hanya Pak Sarkawi. Jadi Pak Sarkawi berkeinginan, berinisiatif kita mencari yang tamatan dari pondok pesantren pada saat itu. Banyak yang datang ke sini, pondok pesantren yang ada di Pontianak kita panggil pada saat itu untuk membantu Pak Sarkawi. Tapi karena kondisinya di sini tidak ada rumah dan sebagainya, itulah membuat kendala guru-guru sini sehingga tidak betah. Dan juga kita bagaimana kita untuk lembaganya saja masih belum begitu sempurna, apalagi untuk menambah perumahan tempat ustadznya yang harus berada di sini, yang punya keluarga dan punya anak dan sebagainya. Itu berapa kali kendala-kendala yang kita hadapi, yang kita rasakan di sini. Pada saat itu Pak Ustadz Sarkawi itu masih bujang, sehingga keinginan masyarakat di sini supaya Pak Sarkawi ini tidak boleh pulang, akhirnya dikawinkan, dinikahkan dengan orang masyarakat di sini. Ya saya dipanggil lah pada saat itu. Berjalan kurang lebih hampir setahun saya mengabdikan diri ke desa Sepuh Laut. Jadi akhirnya masyarakat sana mungkin senang ataupun bagaimana dengan saya, akhirnya ya dijodohkan dengan orang situ lah. Dikasihkan istri di situ. 3 bulan setelah saya dikenalkan, walaupun belum pernah mandang bentuk wajah dan lain sebagainya, tapi saya yakin yang namakan berjuang di jalan Allah ini ya tetap apapun yang diberikan kita itu adalah pilihan Allah. Jadi di situ keyakinan saya. Jadi setelah menikah pada waktu itu, ya karena pun istilahnya gaji pun tidak ada dan lain sebagainya. Jadi masyarakat bikinkan rumah saya, rumah kecil pada waktu itu ya, untuk saya lah dengan istri. Akhirnya setelah ngajar, saya pergi ke laut, saya pergi mukat, kadang-kadang juga saya pergi membubu, menjadal dan sebagainya. Yang saya bisa pada waktu itu. Itulah sampai saat sekarang ini saya pertahankan apa yang saya bisa untuk menafkahi anak dan istri saya. Kadang-kadang itu saya dapat 30.000 itu penjualan di agen terdekat. Ya kalau 30.000 itu belum bersih. Jadi di situ ada uang bensin yang harus kita keluarkan per liternya. Ya. Jadi kalau dari kampung ke pulau ini ya itu minimal itu 1 liter. 1 liter itu ya harganya kalau di sini sudah 10.000 bensin. Itu cukup kita gunakan dari sini pulang lagi ke sana. Jadi dari hasil itu kita jual ya kita simpan. Ya syukur-syukur alhamdulillah bisa memberikan nafkah yang halal kepada anak istri. Itu. Pernah pergi mukat itu pas sampai ke laut itu membentang pukat. Ya memang cuaca lagi tidak bagus pada waktu itu. Ya akhirnya perahu saya pada waktu itu sampan maksudnya ya mogok pada waktu itu. Ya akhirnya berdayung ke tepi. Jadi dengan berdayung ke tepi gitu ya otomatis tidak bisa mukat karena cuaca yang tadi itu. Akhirnya ya bertahan di pulau inilah berteduh sampai menunggukan cuaca yang bagus untuk nyebrang lagi pulang ke kampung sana. Nah, itu. Jadi pergi dengan cuaca yang tidak bagus, hasil tangkapan tidak ada, ya pulang lagi ke rumah tangan kosong. Saya pun tidak tahu dalam hal ini ya mungkin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rezeki kadang-kadang datang tidak disangka-sangka melalui tangan-tangan masyarakat dan tangan-tangan teman-teman yang berkunjung dari kota ke desa Sepuh Laut. Ya dengan memberi lah. Memang kalau jujur memang ya, tidak cukup. Tapi ya karena ini adalah suatu perjuangan ya tetap saya jalani.
Ya, kalau sekarang sih kalau dibandingkan dulu ya saya bersyukur karena sekarang punya gedung, dulu enggak punya gedung. Tapi harapan saya itu ya, ingin lagi supaya pondok saya ini bangunannya lebih bagus, asramanya lebih luas sehingga bisa menampung santri-santri dari daerah-daerah lain, kampung-kampung tetangga yang berada di pulau-pulau seberang, pulau-pulau yang ada di belakang. Karena di sana juga masih banyak belum merasakan pendidikan. Jadi perlu kita ketahui semua bahwa pondok pesantren kami di sini itu mengajarkan tentang kitab-kitab yang tipis saja, yang kecil-kecil, kemudian juga ada tahfizul Qur'annya. Nah, kemudian kami tidak memungut biaya sama sekali, Pak. Jadi jenjang pendidikan sekarang ini setingkat dengan sekolah dasar. Nah, kemudian tahfizul Qur'an itu ya sederajat lah dengan SMP. Jadi keinginan kami itu mudah-mudahan bisa sampai ke aliyah. Itu harapan kami ke depannya. Jadi dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas, tingkat atas. Itu harapan kami. Karena memang di tempat kami ini ya sekolah aliyah itu tidak ada. Jadi kalau setelah SMP ya mereka bisa melanjutkan di Pontianak. Itu pun bagi mereka yang punya keluarga di Pontianak. Nah, jadi kebanyakan yang tidak melanjutkan. Karena orang pulau di sini ya karena keluarganya tidak banyak di kota ya akhirnya jadi nelayan. Yang perempuannya tamat SMP, ya tamat SD ya mereka langsung kawin. Ya itu yang selama ini terjadi di tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang menjadi unek-unek kita selama ini ya masalah masjid. Yang mana masjid kita yang sekarang itu sangat kecil sekali. Jadi kadang-kadang itu kalau kita melaksanakan salat Idul Fitri, jemaahnya ramai, masjidnya tidak muat. Jadi kebanyakan daripada jemaah tidak melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, karena di sini daerahnya ya daerah daratannya selalu berendam air karena tidak bisa dilaksanakan salat Idul Fitri itu di lapangan. Ya, hanya masjid itulah yang bisa kita gunakan satu-satunya yang berada di dusun kita. Jadi kami telah mendirikan pondasi masjid dari tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah sudah menjadi pondasinya sudah ada lah dengan ukuran 12 x 12 meter itu. Tinggal menaikkan tiang, dinding dan atasnya saja. Ya kita pun tidak tahu harus mencari bantuan dari mana. Ya mudah-mudahan Allah berikan jalan lah. Berikan jalan bagi kami agar mampu bisa menyelesaikan masjid tersebut dalam waktu dekat ini. Ini Al-Quran, mushaf dari Forum Pelayan Al-Quran sebagai wakaf untuk pondok pesantren seluruh Indonesia. Jadi ini kami serahkan ke Ustadz Sarkawi sebagai pimpinan pondok pesantren. Ya, jadi ucapan ribuan terima kasih kepada Ustadz Zarkasi dan para donatur-donatur Forum Pelayan Al-Quran. Mushaf Al-Quran memang sangat kami perlukan di sini. Ya, untuk bagi anak-anak kita penghafal Al-Quran. Yang kemungkinan tahun ajaran baru ini banyak anak-anak dari yang seberang mungkin, dari pulau seberang yang ingin masuk ke pesantren kita sehingga kekurangan mushaf Al-Quran. Apa yang Bapak Ustadz Zarkasi sumbangkan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Ustadz Zarkasi beserta donatur-donatur dari pelayan Al-Quran diberikan kesehatan walafiatan, kemudian diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan permintaan kami dan memberikan balasan kebaikan kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang telah membantu perjuangan kami di Desa Sepuh Laut.